Dia lihat punya Saya Hanif oke. oke, Hanif lihat punya dia oke, biodatanya yang dilihat ya. Ya, pertama biodata dulu ya. Apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf itu apa sih secara umum lah? Atau menurut Hanif apa sih ta'aruf itu? Nah, yang pertama dalam proses ta'arufnya ini adalah kita membuat kurikulum vitae. Oh, kayak orang mau ngelamar kerja juga berarti ya? Kan kita mau ngelamar apa Ngelamar namanya? anak orang tapi ya. Iya, iya. Hai, gitu aja ya, hai aja ya. Gimana openingnya? Hai aja lah. Hai, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bertanya-tanya tentang teman saya ini di sebelah saya, yaitu gimana rasanya ta'aruf sampai nikah. Tuh, buat kawan-kawan yang pengen tahu atau masih ngambang atau masih belum jelas ta'aruf tuh kayak mana sih? Nah, ini dia, kita sudah berada semua orang yang udah melakukannya dan sudah berhasil, sudah menikah, bahagia ya. Bahagia, alhamdulillah. Jadi perkenalan dulu nih, siapa nih Mas namanya? Siapa Mas namanya Mas? Jadi ya nama saya Muhammad Hanif, biasa dipanggil Hanif. Terus lagi? Umur. Iya, umur sekarang 24. Oh, 24. Ah. Kemarin nikah. Oh, udah 24. Oh, nikah umur? 24. Oh, berarti jalan setahun nikah ya? Hampir setahun. Oh, gitu. Nah, terus apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf itu apa sih secara umum lah? Atau menurut Hanif apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf itu ya kalau bahasa Arabnya mengenal kan. Nah, jadi saling mengenal antara satu sama lain gitu. Nah, ini dalam konteksnya kan ingin apa namanya? Ingin menikah gitu ya. Tujuannya ingin menikah, jadi ya harus saling mengenal gitu. Nah, jadi sebelum menjalani rumah tangga itu sebelumnya harus saling mengenal. Nah, itulah ta'aruf secara umumnya. Oh, secara umumnya gitu ya. Biasanya nih proses ta'aruf tuh berapa lama sih? Sebulan atau setahun atau sehari? Enggak sehari juga ya. Enggak sehari juga. Itu Kalau Hanif sendiri deh, Hanif gimana tuh? Berapa lama proses Hanif ta'aruf? kalau saya sekitar 3,5 bulan. Oh, 3,5 bulan. Kirain 3,5 hari. Oh, 3,5 bulan ya? 3,5 bulan. Saya 3,5 bulan. Jadi emang nggak dianjurin lama-lama sih kalau ta'aruf. Oh, kenapa tuh? Emangnya kenapa kalau lama-lama? Nah, karena kan kalau dalam syariat Islam kan kita menjaga ya. Jadi ta'aruf itu tujuannya untuk menjaga. Jadi supaya kita nggak bablas, supaya kita nggak ini. Jadi dilakukan sesingkat mungkin gitu. Biar nggak bablas anginnya. Oh, enggak ya? Iya, jadi topik pembicaraan kita hari ini agak berat nih ya tentang ta'aruf. Tapi nggak apa-apa, kan untuk informasi ya. Mungkin kawan-kawan Ya, kan bagi pengalaman aja. kadang ada yang kayak nebak-nebak aja ta'aruf kayak gini loh, padahal bukan gitu kan. Terus apalagi ya? Proses awal ta'aruf tuh gimana? Gimana awalnya? Kok bisa kenal, bisa ketemu nih sama istri yang sekarang nih? Awalnya gimana dulu? Kalau ketemu sebelumnya udah pernah ketemu. Oh, udah pernah. Sebelumnya udah pernah. Tapi sebelumnya kan nggak ada keinginan untuk itu. Ingin kenal lebih dekat, menjalin Jadi hubungan sekedar ini ya. kenal karena kita satu organisasi kan. Oh. Jadi pernah ketemu, pernah beberapa kali interaksi gitu. Jadi awalnya kita tuh saya yang pertama ya. Saya itu dikenalin. Nah, dikenalinnya itu dia nggak tahu pertamanya. Nah, jadi apa namanya? Saya kayak ditawarin sama senior gitu ya. Senior di organisasi itu ya. Di organisasi ditawarin, ditanyain udah siap nikah belum. Nah, saya bilang kan saya emang lagi nyari juga gini gitu kan. Ceritalah apa kriteria umum gitu lah kan, kriteria umum. Nah, habis itu barulah senior saya ini kayak nawarin gitu, mau nggak saya bantu cariin gitu, sesuai dengan kriterianya Hanif gitu kan.
sesuai dengan kriteria saya gitu. Dibantu cariin. Ya saya bilang ya udah silahkan kalau misalnya cocok, ya udah kita lanjutkan gitu kan prosesnya. Saya bilang gitu kemarin waktu itu gitu. Jadi nah yang pertama dalam proses ta'arufnya ini adalah kita membuat kurikulum vitae. Oh, kayak orang mau ngelamar kerja juga berarti ya? Kan kita mau ngelamar Ngelamar anak orang tapi ya. Iya, iya. Oh gitu. Jadi sistemnya kita pakai kurikulum vitae. Hah? Kurang lebih hampir sama sih sama CV-nya orang mau ngelamar kerja. Iya. Cuman apa ya? Bedanya itu ada dicantumin kayak visi misi untuk menikah, terus apa namanya kriteria calon kita itu gimana. Kayak ciri-cirinya matanya harus bulat gitu ya, Ya, badannya harus berapa senti gitu ya. Setelah rambutnya nggak boleh keriting, harus lurus gitu. Ada tuh teman saya waktu itu, Ah, ada yang kriterianya kayak gitu, rambutnya harus lurus gitu. Dia sampai nggak ke mau rambut ya? Ya, meskipun kan kita nggak ini apa namanya, hanya tujuannya supaya yang perempuan itu tahu gitu kan. Ternyata ada loh yang orang nilai dari rambut gitu juga ya. Dan supaya perempuannya itu sadar juga, oh saya rupanya rambutnya keriting nih, berarti saya bukan tipe dia. Jadi kalau misalnya ada perempuan gitu misalnya yang nerima CV-nya dia, nah itu jadi otomatis langsung ditolak karena bukan kriterianya. Nah, gitu. Jadi perempuannya harus sadar diri daripada dia baper atau dia apa. Jadi ya udah kalau misalnya ini bukan kriteria, misalnya kriterianya putih, terus apalagi langsing, Iya, gigi kelinci misalnya misalnya. gigi kelinci, ada gingsulnya gitu Iya, kan, iya, iya, iya. banyak perfect gitu kan. Iya, langsung pipit. Alis tebal gitu ya. Hidung mancung gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nggak sesuai kriteria, kadang perempuan yang mundur gitu. Nah, kalau saya kemarin matokin kriteria, tapi di bawahnya saya tulis saya tidak terlalu berpatokan sama kriteria. Cuma saya cantumin kriteria ideal saya itu seperti ini. Tapi di bawahnya saya tulis saya tidak mematokkan kriteria. Jadi tidak harus seperti Kita itu. harus berpacu pada kriteria Hanif ya. Ya, itu kan kriteria ideal saya. Kan kalau kita bayangin yang ideal terus kan Ya, nggak dapat gitu. sampai kapan ya? Ya, betul. Oh, yang sempurna hanya milik Tuhan. Ya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita ini juga pertimbangkan juga, kita kesampingkan juga. Terus kurikulum vitae-nya itu antar kemana? Data Hanif itu antar ke Nah, kalau itu ke perantara. perantara dari pihak Hanif Perantara. atau pihak perempuan. Iya, pokoknya perantara yang menjembatani kita. Oh, Nah, kalau bahasa orang pacaran kan kayak mak jomblang ya. Ya, Cuma kalau ini kan beda ya, apa istilahnya kalau dalam ta'aruf? iya perantara. Perantara lah ya. Boleh itu ustadznya, boleh itu guru ngaji kita, atau misalnya apa ya, kayak saya kan senior saya gitu yang udah nikah dia. Nah, terus ya, kawan istrinya ada yang masih banyak yang jomblo kan, jadi dia berusaha untuk cariin juga gitu, kayak majomblang juga bahasanya Iya, gitu. bahasanya mak jomblang lah kasarnya ya. Ya, bahasa itunya majomblang. Jadi nanti dikasih ke situ. Nah, jadi ta'aruf ini memang apa ya, informasi-informasi yang ada di CV atau yang ada itu benar-benar rahasia sifatnya. Hanya kedua belah pihak aja ya. Ya, hanya kita terus perantara. Nah, perantara ini juga harus orang yang terpercaya gitu. Iya, nggak boleh ember ya. Bahaya kalau ember. Misalnya kita lagi, oh ini kan di CV itu bisa jadi ada aib-aib kita kan. Betul. Nah, kekurangan kita tuh kita cantumin juga tuh supaya itu untuk pertimbangan calon. Misalnya kekurangan kita, saya kemarin nyantumin kekurangan saya orangnya moody gitu. Orangnya mutan. Nah, gitu kan, naik turun gitu. Nah, saya cantumin gitu. Yang naik turun apa nih? Mood. Oh, mood ya. Iya. Ya. Jadi Biar perempuannya juga bisa ya, mengukur ya. dia bisa mengukur, dia sanggup nggak kira-kira Iya. dengan saya. Kalau aku terima dia nih, aku sanggup nggak ya gitu ya. Betul. Nah, begitu juga saya jadi nerima dia juga nyantumin kekurangannya apa, sehingga saya juga ada bahan pertimbangan lebih. Nah, jadi betul-betul dipersiapkan dalam perkenalan itu betul-betul saling mengenal gitu. Saling mengenal. Jadi gitu. Setelah tahap
Berarti kalian tukaran biodata ya, Betul. istilahnya ya. Setelah tahap tukaran biodata, apalagi tuh tahap selanjutnya? Setelah tukaran biodata, nah pas tukaran itu gantian gitu. Jadi yang pertama saya nerima CV-nya si calon istri. Jadi yang laki-laki dulu yang nerima, Oh, tapi yang perempuan ini nggak tahu. maksudnya? Nggak tahu kalau CV-nya itu sudah saya baca. Tapi dia kan tahu kalau dia ngirim kan ya. Nah, dia taunya dia ngasih ke Mak Jomblang ini. Oh, itu ke dia belum perantara tahu tuh itu. siapa nih yang mau di. Ya. Maksudnya Hanif ini dia nggak tahu kalau itu Hanif. Nggak tahu itu saya. Pokoknya Dia laki-laki taunya- lah, siapa gitu ya. Nah, dia taunya Mak Jomblangnya bilang ini ada laki-laki yang siap nikah gitu, mau lihat CV-nya. Ya udah kalau dia perempuannya udah siap nikah juga, ya udah dikasih dan percaya sama si perantara ini. Antara di CV itu ada ditaruh foto gitu, foto 3x4. Foto ada, Oh, iya. gitu. Atau foto selfie. Betul-betul kayak nggak foto biasa aja, nggak terlalu formal juga. Enggak se-3x4 orang lamar kerja lah ya. Pokoknya ada foto lah ya, Ada foto, mengenal ya. supaya tahu juga kan apa namanya orangnya. Gitu. Jadi Kita dulu yang Ah, terima, nanti terus? kalau misalnya kita oke, baru nanti punya kita itu dikasih ke yang perempuan. Nah, itu baru dikatakan tukeran. Nah, baru tukeran. Nah, takutnya apa? Takutnya kalau misalnya si perempuan ini tahu duluan, nanti dia baper lah, apalah gitu kan. Atau bisa jadi salting kan gitu. Bisa jadi salting. Kayak saya pertama kali nerima itunya dia sempat salting juga kan waktu ketemu dia. Tapi kan untungnya dia nggak tahu kan. oh, dianya nggak tahu Dia tapi nggak Hanif tahu. udah tahu kalau itu dia gitu ya. Tahu, harus pasti tahu kan, soalnya kita Oh. nerima sih. Iya, iya, iya. Jadi ya itu untuk salah satunya untuk menjaga juga sih supaya kita nggak saling gimana gitu kan, ada perasaan atau apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya itu kalau proses tukerannya. Nah, kalau setelah tukeran, Nah, apalagi itu tahapnya tuh. nah kalau misalnya sudah oke dua-duanya, Dia lihat punya Saya Hanif oke, oke. Hanif lihat punya dia oke, biodatanya yang dilihat ya. ya pertama biodata dulu ya. Iya, kan belum ketemu ya. Betul. Terus habis itu tahapannya. Nah, biodatanya dulu. Nah, Udah oke, baru kita nanti atur jadwal untuk bertemu dua-duanya. Nah, bertemunya bukan berdua tapi ada sama perantara itu. antara tadi itu. Jadi perantara itu dia bertanggung jawab sampai kita jadi atau nggak jadinya. Terus kalau misalnya udah ketemu tuh sekali tengok, aku bukan ini nih orangnya, aku nggak srek, boleh gitu, boleh ditolak. Boleh. Bahkan orang cadaran pun Hah? boleh buka cadar si perempuan itu. Oh, Pas ketemu ya. Kalau Iya. pas foto di CV pasti dia pakai buka cadar. cadar. Jadi ketemu buka cadar pun Nggak apa? nggak apa-apa. Sekali dibuka, mohon maaf kayak kumis tiba-tiba atau berjenggot gitu ya. Boleh nolak gitu Gigi ya. depannya tak ada. Ya, atau ompong giginya kan. Boleh nolak ya. Boleh nolak. Boleh. Itu memang seperti itu. Hmm, Apa namanya? Kita memang harus ini dari rupa juga. ya, yang nggak inilah, Soalnya kan ini nggak bisa temen- dipungkiri lah kan. Betul. Karena akan hidup selamanya kan. Dia bangun tidur lihat muka Iya, dia. muncul lagi yang ditengok kan. Kalau misalnya kita nggak ini, apa nggak nengok sama sekali nanti terkejut pula kan? Iya, kaget. Kalau pas mingkem cantik, sekali dia senyum, iya. Iya. Kalau ceweknya nolak juga boleh. Boleh. Boleh ya? Pokoknya sama-sama fair aja. Yang Maksudnya kalau ceweknya tengok, ih cowok ini kayaknya bukan nih, jadi boleh ditolak ya pas Boleh. di hari ketemuan itu ya. pokoknya sama-sama legowo. Maksudnya nggak ada yang dirugikan lah ya. Betul, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, dan kalau misalnya ditolak sekalipun, Hah? informasi-informasi yang dicantumkan di CV itu jadi rahasia. ya. Nggak boleh Kita disebarkan orang ya. yang udah lihat itu aja, nggak boleh disebar misalnya, dia tuh Jangan sama dia gitu ya. Iya. Dia orangnya mudi kan, selain gitu kan tadi ya. gitu, Iya, iya. kasih tahu keburukannya itu nggak boleh seperti itu. Iya ya. Jadi saling jaga rahasia. Kalau misalnya ditolak, Syukur-syukur ya match ya, cocok ya. Kayak Hanif nih cocok nih, dia mantap. saya ini sekali. Sekali setelah itu apa lagi tahapnya tuh? Udah ketemu kan? Kalau udah ketemu, Itu ngobrol nggak atau belum ngobrol? ngobrol, Oh, pas, ngobrol. nah, pas ketemu itu apa namanya ya, kita ngobrolin itu, ngobrol ngajuin pertanyaan.
Oh, formal Jadi, gitu juga? Betul. Oh, bukan Saya- ngobrol bebas gitu? Wah, bukan kayak gini kan, kayak misalnya kita ini kan santai ya. Terus, ngopi duduk depan belakang itu enggak. Ah. Kayak misalnya kita di ruangan yang agak luas, Ah. terus saya di pojok sini, dia di pojok sana gitu kan, ada jarak. Oh, jauh ya? Ah, Oh, misal ya. misal. Paling tidak kayak social distancing lah 2 meter dari sini sampai situ gitu ya. Yang penting nggak satu meja kayak gini. Oh, nggak satu meja? Nggak, saya kemarin Oh, kalau ke Hanif ya. ya, kalau saya kemarin langsung di rumahnya, di Oh, rumah datang ke rumah si Iya. calon perempuan ini ya. di rumah Jadi Hanif di istri. posisi sini, calon istri Hanif di. Kalau saya lesehan waktu itu. Oh, Hanif lesehan, istrinya di atas. Enggak, sama-sama lesehan. Oh, sama lesehan. Itu sama orang tuanya waktu itu. Tapi Oh. beda-beda sih, tergantung keluarga dan pihak perempuannya gitu kan. Iya. Ada yang dia maunya cuma anaknya aja, ya udah. Kalau kemarin saya sama orang tuanya si istri ini juga ikut gitu. Jadi deg-degannya nambah. Iya, lebih tegang ya. Kalau misalnya gini, anaknya mau nih, maksudnya ceweknya suka sama Hanif, Hanif suka sama cewek, tapi orang tuanya yang kayak kurang gitu, gimana tuh? Pernah nggak ada kalau kejadian Hanif pernah dengar gitu nggak? Pernah